terima kasih buat teman-teman media yang udah datang malam ini, udah sering ngebantuin Ma. Jadi hari ini Ma itu bersama pengacara Ma, Bang Ferry Kili-Kili, ya Bang? Iya, siap. Ma minta tolong gitu loh, karena udah terlalu capek dengan berita yang dibilang Ma tuh ngambil uang Olga 1,5 M. Udah gitu Ma difitnah lagi, misalin Olga sama Ruben gitu, padahal itu semuanya fitnah. Kak, menurut kakak nih, untuk kasus seperti ini itu Ma bisa pasalkan atau tidak? Kalau misalkan Ma nggak melakukan tapi Ma dituduh terus, dibilang maling, dibilang ini, dibilang itu gitu Kak, gimana Kak? Kalau kasus yang almarhum ini Olga, yang saya dengarkan antara Ma sama pihak keluarga sendiri kan udah clear. Dan pelaku yang sebenarnya kan saya dengar udah buat pernyataan. Kalau ada orang-orang yang kayak begini itu ada undang-undangnya, Ma. Pencemaran nama baik dan fitnah. Itu kenanya undang-undang pasal 434 ayat 1 tahun 2023. Ancaman hukumannya 4 tahun. Jadi saya hanya mengingatkan bagi orang-orang yang sering memfitnah atau mencemarkan nama baik Ma Vera, hati-hati kalian. Saya kuasa hukumnya, ya. Kita akan cari kamu, kita akan LP-kan. Kalau nggak mempan di aparat, kamu saya cari. Dengan cara saya. Jadi saya ingatkan, kalian stop untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik. Karena ini juga beliau, hubungan saya sebagai kuasa hukum, itu hubungan emosional, nggak bicara duit ya. Ini kakak saya seperti kakak kandung. Jadi saya ingatkan siapapun kalian di luar sana, hati-hati. Karena ada pasalnya, 4 tahun ancamannya. Kalau 4 tahun nggak membuat, nanti dengan cara saya pakai. Kalau misalkan dia terus-terusan ngatain nggak berhenti, padahal sudah diklarifikasi sama pihak Bang Billy pun, keluarga sudah diklarifikasi, bukan Ma Vera, bukan manajernya gitu, sudah dikasih tahu yang ngambil uang Olga itu ada 5 orang yang tahu pinnya. Yang tahu pinnya itu ada Olga, Kakak Reni, Billy, asisten, sama pembantu rumah tangga pada saat itu. Jadinya Ma nggak ada, manajernya itu nggak ada gitu. Tapi orang itu nyudutinnya Ma Vera gitu. Akhirnya kan capek juga nih, Dek, 10 tahun megang, ibarat kata beban, 10 tahun dikatain begitu terus. Akhirnya aku konsultasi sama adek kan. Aku bilang, Dek ini begini deh, kenapa aku telepon terus, apapun. Kalau ada apapun sekarang teleponnya pengacara aja, jadi biar pengacara yang maju aja gitu. Benar ya? Benar, aku sama tim juga. Law firm aku FKK Ferry Kili-Kili bersama tim. Jadi kami berada melindungi Ma Vera sebagai law firm kami itu, apapun juga persoalan Ma Vera selalu kami yang turun untuk masalah hukumnya. Ma, tapi udah sempat ngecek belum sih akun-akun yang orang-orang yang menyerang Ma? Banyak banget nih. Bukan hanya satu, banyak. Itu sampai kan kalau ada komentar yang negatif ataupun yang tidak aku suka, itu kan pasti langsung difilter. Itu difilter. Itu banyak orangnya. Itu banyak banget orangnya. Dan itu udah kotak-kotakin. Kalau tetap ini dia bikin lagi akun, nanti kan itu bisa dilacak ya. Bisa dilacak. Jadinya kalau misalkan udah capek, karena aku dari 10 tahun itu mendem terus. Iya, 10 tahun itu dia rasanya kayak, ya Allah, nih orang kok dikasih diem, akunya diem makin jadi gitu. Jadinya udah laporin aja deh. Kadang-kadang udah deh gimana deh, nanti biar ada yang maju aja kan gitu. Makanya langsung lapor. Gitu. Dasarnya dari mana akun-akun ini kok bisa nuduh Mbak Vera yang melakukan itu gitu loh? Itu setiap tahun sayang. Dari setiap tahun dari Olga meninggal, waktu berita itu tersebar ada uang 1,5 M hilang. Dari tahun itulah berita itu terus bergulir nuduhnya ke Ma. Kalau mungkin kalian beritanya lihat, boleh jujur deh, mungkin ada teman-teman media juga udah tahu banyak. Setiap tanggal ulang tahun Olga itu pasti tersiar keluar lagi 1,5 M. Malunya gini deh, ini kan artis-artis Ma yang baru nih. Ini anak-anak Ma yang baru, artis-artis Ma yang baru kan. Mereka juga bilang, bener nggak sih berita itu? Jadi tanda tanya. Kayak dia juga untungnya kalau dia nih, ini kebetulan kan ini anaknya kandung emak ya. Sampai kan malu loh, Dek. Kasihan ada anak ponakan kan kalau misalkan ngedenger emaknya dibilang maling, dibilang anaknya. Padahal kita nggak ngambil,
kan kasihan anak saya juga gitu. Jadi kena ke mental juga. Kena ke mental. Iya, anak emak yang nomor 1 itu ada tuh. Itu pas ngedenger emak dikatain seperti itu pernah sampai dibawa ke dokter, badannya panas tinggi karena nahan emosi. Ada nggak sih Mak indikasi seseorang itu yang ingin menghancurkan nama baik emak, jadinya dia bikin akun-akun yang buzzer gitu untuk nyerang emak gitu secara mental, pribadi ataupun nama baik gitu. Iya sih, kayaknya emak sih rasanya curiga seperti itu ya, suujonnya emak gitu. Cuman tapi emak pikir lagi takutnya masalah gitu loh. Tapi kalau setiap tahun keluar berita itu lagi 1,5 M, emak depresi sampai emak ke psikiater. Benar deh, kata tuh ke psikiater 3 bulan sekali periksa untuk minum obat supaya nenangin. Gitu loh. Kalian nggak ngerasain sakit yang emak rasain kan nggak? Gitu loh. Capek. Akhirnya udah jalan satu-satunya ada adik kebetulan pengacara, ya udah biar adik aja yang maju, sekarang emak di belakang aja. Capek ngebalesin ketik-ketikan gitu, capek. Tapi kan ini memang sepertinya memang setiap tahun kan Mbak. Jadi kan kayak berencana gitu loh. Iya, 10 tahun udah cukup dong kayaknya emak diginiin. Kayaknya udah saatnya Bang Ferry Kili-Kili maju lah sama tim. Bukan emak lagi. Udah emak mundur aja. Emak mundur biar pengacara emak aja yang maju. Karena udah rasa udah gak cukup. Udah cukup, cukup banget 10 tahun. Rasanya dibikin malu. Dibikin malu cukup. Ini anak-anak untungnya nggak kemakan ya omongan-omongan itu gitu loh. Nggak tahu kalau yang ini ya, nggak tahu juga. Kalau yang ini juga nggak ngerti. Kalau ini mah anak baik. Ini suka ngebohongin emaknya. Enggak bohong. Itu bohong, ini bohong nih. Kenapa setelah 10 tahun baru bukannya Sebenarnya dari tahun kemarin nih Dek, sudah ya Dek. Cuman tahun ini memang sudah fatal banget bagi emak, rasanya gua harus ngomong deh gitu. Karena udah banyak dari pihak keluarga juga Bang Billy semua udah bilang bukan emak loh, kenapa sih kalian mesti bilang seluruhnya ke emak aja. Sampai adanya sampai bilang, bapak itu sampai bilang, bapaknya Olga sampai ngomong, Mafera itu orang baik loh, jangan pernah lupain Mafera. Sampai bapaknya Olga ngomong kayak begitu, yang ngomong adiknya Olga. Sampai bilang jangan pernah lupa sama emak loh. Ini kalian yang nggak kenal emak, cuman main ketik doang, maling. Ini dia nih yang iniin Olga. Ngambil uang Olga, kan capek, kasihan loh. Seharusnya bisa berlogika aja ya. Karena nggak mungkin dong kalau uangnya diambil sama orang ini, tapi dia masih baik-baik sama keluarga, nggak mungkin. Berarti kalau misalkan emak sama keluarganya Olga masih baik, berarti bukan emak pelakunya. Sedangkan pelakunya sendiri sudah buat pernyataan kan? Sudah buat pernyataan, sudah buat pernyataan di depan keluarga bahwa dia memang melakukan hal itu. Tapi kan emak nggak berani ngomongin, nggak boleh karena kena undang-undang ITE kan Dek, kalau sebutin nama. Nah pengacara sampai ngomong sebutin aja nama. Waktu kemarin tuh para netizen tuh teman-teman komentar pada bilang udah buka aja, ngapain mah simpen lagi, ya nanti emak kena undang-undang ITE. Apanya? Lega. Ada Bang Ferry, aku lega. Jadi alhamdulillah kemarin aja lagi ada sedikit masalah, langsung maju Kak Ferry, langsung kelar, selesai. Kasus Mafera bukan belakangnya tahun kemarin ya? Iya, alhamdulillah selesai dengan baik. Kita orang-orang yang memang taruhlah menteror atau memfitnah itu, kita datangin dan kita memberi somasi. Ya sekarang stop sampai situ. Jadi sekarang kalau ada yang ngancem langsung laporan. Ini kakak diancem nih Dek. Udah gitu aja. Berarti bisa dikatakan Mak sendiri udah sangat lelah mental, jadi akhirnya menggelar pembicaraan kayak gini itu membuka suara karena sudah lelah mental, bisa dikatakan seperti itu Mak. Lelah mental. Lelah mental. Capek banget 10 tahun. 10 tahun loh. 10 tahun ngadepin orang ngatain kita maling, padahal kita nggak maling. Kita nggak ngambil uang itu. Coba deh kalian nggak melakukan tapi kalian dituduh. Cuman karena amanat waktu itu nggak usah ngomong karena waktu itu kan orangnya udah minta maaf. Udah gitu takutnya kalau kita ngomongin ke orang-orang nanti dia nggak dapat rezekinya, kasihan nggak bisa nyari duit. Orang itu udah minta maaf sama keluarga Olga udah maafin. Nah Mak waktu itu juga sempat bilang, lu kok tega sih Mak ngomong sama tuh orangnya kayak gitu. Cuman kan kita balikin lagi,
dari keluarga Olga waktu itu bilang kasihan, udah dimaafin sama keluarganya Olga, masa emak mesti marah-marah lagi. Tapi masyarakat Indonesia tetap nuduhnya emak gitu. Mungkin supaya emak ngomong kali. Tapi kan emak nggak mau ngomong. Gitu. Kira-kira Mak berasa nggak sih ada yang sakit hati gitu sama emak jadi bikin sensasi kayak begini gitu? Pasti ada yang sakit hati. Ada orang-orang yang iri sih. Mungkin pasti iya. iri nomor satu. betul. Mungkin dia nggak seneng kali emak maju lagi. Iya. Gitu. Karena setiap emak pegang artis jadi mungkin dia jangan sampai nih dia pikir Olga udah nggak ada nih, Mak Vera jangan sampai maju nih gitu. Mungkin mau dia seperti itu ya. Cuman kan mereka lupa ada Allah gitu. Kalau kita tulus sama orang mau ngebantuin ya pasti dapat jalan. Daripada kayak begitu ngejatuhin, emak tuh orangnya mau berbagi-bagi ilmu. Kalau misalkan mau jadi posisinya emak, bisa langsung emak lagi di mana boleh duduk bareng, ketemu bareng nggak emak? Emak ajarin aku dong soal ini, pasti diajarin kok sama emak. Iya, aku mau orangnya Atau ngomong. kerjasama. Iya, mau banget kok mama ngajarin nih, tanya aja Gali. Gali mah ngomong sama Gali lagi itu apa? Gali mau masuk ke manajemen mah karena apa coba? Karena apa ya? Kadang-kadang jadi pengen banget kayak masuk ke dunia yang benar-benar bisa membuat Gali naik lagi, Lebih sukses lagi, lebih dikenal banyak orang. Karena dia punya bakat. Dia pengen dong dia dapat orang yang bisa menjual dia dengan baik. Menyalurkan. Mungkin pas ketemu sama emak cocok ya dia masuk. Walaupun banyak mungkin di berita-berita jelek tentang emak masuk ke kuping dia banyak ya. Banyak loh masuk ke kuping dia. Cuman dia pikir emak nggak kayak gitu kok, orang tinggal makan tidur di rumah gitu loh. Kalau anak emak ya mungkin nggak usah tanya ini Eki. Anak emak ya karena dia tahu sifat emak, cuman suka kesian sama emak. Kalau yang ini udah jangan dia ditanyain lagi. Dia udah pasti jawabannya sama. Omongannya apa lo? Jilat, itu jilat. Bahasa muka orang pokoknya dia jilat. Enggak, mak baik kok. Mak baik kok. Betul. Mak baik, cuman ya ini apa namanya? Ada cerewet. cumannya, Mak. Nah, itu untuk positif ke kita. Ya, positif ke anak-anak yang Mendidik, betul. Orang tua. Walaupun emak sudah dibohongi berkali-kali, emak tetap menerima. Ya. Iya. Siapa yang ngomongin ya? Tuh dengerin. Siapa? Nah tuh. Jadi Mak Vera ini selama saya sama beliau, saya udah lama kenal beliau. Itu seperti kakak kandung. Yang saya selama sampai saat ini bertahun-tahun, ya yang saya tahu beliau orang baik, nggak pernah punya masalah sama orang. Selama ini di lingkungan, beliau masuk di lingkungan kami pun bersama Bang Hercules juga beliau baik-baik kita kenal sampai saat ini. Termasuk adik-adik kita yang artis-artis ini, ya dekat semua. Dan semua ya sama Mas simpati, itu loh. Mak, waktu Pokoknya Mas sekarang siapapun yang fitnah Mas, ngancem Mas ataupun yang berurusan dengan hukum, Mas serahkan udah ke Bang Ferry Kili-Kili aja udah. Biar adik Mas ini yang urus semua dan timnya, Mas tinggal di belakang aja. Misalkan ada yang Mas nggak enak, Mas langsung laporin aja. Iya. Mas sendiri waktu awal berita tersebar, kabar buruk ini tersebar ya, sempat gak sih kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang mau masuk manajemen Mak? Oh, ada, pasti ada. Cuman ada beberapa yang percaya, ada yang tidak juga. Sampai ada yang DM-in ke Instagramnya Mak, itu di DM-in sama artis-artisnya Mak, itu ngejelekin Mak. Cuman Mak pikir lagi, aku akan tunjukin karya. Dimana kau jatuhkan aku, ada Allah melindungi aku, udah itu aja. Jadi aku nggak peduli mereka mau ngomong apa, yang penting sekarang artis-artisnya Mak semuanya ini pada punya karya. Mereka punya karya semuanya. Bismillah, ada Bang Ferry yang di belakang Mak untuk ngebantuin selalu Di belakang dan di depan. Selalu kalau ada apa-apa ada Bang Ferry di depan. Jadi Mak tinggal di belakang aja nih ngejagain dia. Ya kan Arfi? Ini calon pengacara juga. Jadi semuanya udah di tempat Mak itu udah pengacara semua. Jadi barisan di depan itu udah tentara. Ntar ada Bang Hercules juga di depan. Ada abang kita di grip. Pokoknya selalu bersama. Emak juga di grup juga. Aku soalnya di grip juga soalnya sekarang. Waktu itu kan
keseniannya nanti di keseniannya aku. Waktu itu kan sempat ada rame-rame kabar Mas Vera udah bangkrut. Ya. Itu waktu itu gimana? Jadi ginilah, kalau misalkan dibilang Mas Vera udah bangkrut atau apapun, kita balikin lagi nih. Rezeki itu kan di tangan Allah nih, bukan di tangan manusia. Iya, kalau misalkan emak jatuh, bangun itu biasa di dalam dunia entertain. Banyak juga kok sekarang yang tadinya jadi manajer, mereka jadi jualan, dan jualan itu bawa berkah buat mereka. Gitu. Kalau emak sendiri sekarang ini mau dibilang orang bangkrut, mau dibilang orang apapun, emak nggak apa-apa. Yang penting emak masih bisa membantu orang lain untuk bisa menjadi maju dan sukses, bener ya? Iya benar. Iya deh, gitu loh. Aman-aman aja. Karena nih anak-anak emak nih tanya nih Eki, lagi itu mama diapain sama orang yang sakit Pak Iqbal ya? Yang sakit anak emak yang pertama, badannya panas waktu emak dikatain jelek-jelekin. Gitu. Ini sampai anak-anak emak udah mah nggak usah dilawan, mah nggak usah dilawan. Udah biarin aja, diemin aja gitu. Saking mereka udah tahu karena berita di luar sana itu banyak kan memang yang memojokkan emak gitu. Apa-apa, tapi benar dibiarin aja dan pada waktunya masih bakal kebuka. Dan 10 tahun ini waktu. Iya, 10 tahun lama banget sih. Bener ya Ferry? Iya. Lama banget. Gitu, lama banget. Cukup sabar.